Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema Kasih Tuhan Abadi. Saudara tahu bahwa Tuhan itu adalah kasih. Namun yang menjadi masalah, seringkali kita itu meragukan hal ini. Kita ragu kalau Tuhan itu kasih. Kita ragu kalau Tuhan itu mengasihi diri kita. Karena setiap saat kita menghadapi tekanan-tekanan ataupun kita menghadapi persoalan yang membuat hati kita gelisah, tertekan, hilang harapan, kita mulai bertanya sama Tuhan. Tuhan mengasihi aku enggak ya? Kok saya harus menghadapi masalah ini? Kok saya harus kehilangan orang yang saya kasihi? Kok saya harus tertekan seperti ini? Saudara, kita lupa satu hal. Ada ayat yang begitu mengingatkan kita. Dan mungkin seringkali kita dengar hal ini. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan itu sempurna, saudara. Kasih Tuhan itu tanpa syarat. Kasih Tuhan itu mengampuni. Kasih Tuhan itu kekal abadi. Kasih Tuhan itu mencakup segala hal. Dan apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, iman percaya kita itu harus tetap sama. Dengan kita sadar bahwa Tuhan itu mengasihi kita, maka kita punya iman pemeliharaan Tuhan itu pasti ada di dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Kita tahu bahwa Tuhan Allah kita itu kasih, dan kita tidak meragukan akan hal ini. Sehingga saudara, di saat kita tidak ragu, kita mau mengimani bahwa yang pertama, kasih Tuhan selalu menyertai anak-anaknya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Firman Tuhan menjelaskan dengan jelas bahwa situasi apapun yang kita hadapi, kita punya jaminan yang sangat-sangat pasti dan sangat-sangat jelas bahwa Tuhan itu mengasihi kita, saudara. Kita jangan berontak dan jangan kecewa, saudara. Kalaupun hari-hari ini kita sedang menghadapi masalah, kita tertekan, kita menghadapi masalah yang sulit dan berat, kita merasa kehilangan orang yang kita cintai karena dipanggil Bapa di surga. Tetap yakin dan percaya, saudara, bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Karena pada suatu saat nanti, saat waktu Tuhan sudah berbicara, saya yakin kita akan melihat ke belakang dan kita akan bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna. Terima kasih Tuhan, di saat yang paling susah sekalipun, Tuhan ada di sana untuk saya. Terima kasih Tuhan karena Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya di tengah-tengah masalah yang rumit yang sedang saya hadapi. Saya yakin bersama dengan kasih Tuhan, kata-kata itu keluar di saat kita menyadari bahwa di saat kita menghadapi dan melewatinya bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus mengimani bahwa Dia mendengar setiap seruan doa kita. Yang menjadi masalah adalah kita seringkali tidak percaya diri bahwa Tuhan itu mendengar dan menjawab doa kita. Padahal Alkitab sudah berkata di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah,
Sekarang pertanyaannya saudara, apakah kita punya waktu doa khusus sama Tuhan secara rutin? Atau kita memakai doa sebagai jalan yang terakhir di saat kita itu sudah tidak punya jalan yang lain lagi? Kita memakai doa di saat kita membutuhkan sesuatu. Kita berdoa di saat kita meminta sesuatu dari Tuhan. Apakah itu saudara? Mari saudara-saudara, pada pagi hari ini kita berkomitmen. Kita jadikan doa yang paling pertama, yang paling utama di saat kita membuka hari. Jadikan doa itu sesuatu yang kita sangat butuhkan. Di saat kita mau melangkah, jadikanlah doa sesuatu yang sangat penting sebelum kita itu beristirahat di malam hari. Jangan lagi menjadi kebiasaan kita bahwa doa adalah langkah yang terpojok kita. Contohnya begini, kalau kita itu mengasihi anak-anak kita mengasihi pasangan kita mengasihi orang tua kita, hal yang pertama kita bangun adalah komunikasi kita dengan mereka. Bisa saudara bayangkan, kita tahu Tuhan itu mengasihi kita, tetapi kita sendiri tidak mau membangun komunikasi dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangun komunikasi kita dengan Tuhan, dengan doa-doa kita. Yakinlah bahwa Tuhan sanggup menjawab doa-doa kita. Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Yang terakhir, yang ketiga, kita mau imani bahwa kasih Tuhan itu kekal abadi. Kenapa saya bilang kasih Tuhan itu kekal abadi? Tidak ada yang lebih kekal selain orang yang rela memberikan nyawanya untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Yohanes pasal 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kita adalah nyawa, sehingga kita dibebaskan dari dosa, sehingga kita semua dilayakkan. Dia peduli sama kita, dia memperhatikan kita, sampai sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus layak, harus terbebas dari belenggu dosa. Apapun pergumulan kita saat ini, apapun yang menjadi masalahmu hari ini, ingatlah saudara, bahwa Dia yang membentuk kita, Dia yang akan menyertai kita, Dia yang akan menguatkan kita. Dia menegaskan bahwa Dia mengasihi kita tanpa syarat. Tanpa syarat Dia rela berikan nyawanya. Tanpa syarat Dia tidak meminta kita membalas dengan apapun. Dari sini kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan itu kekal dan abadi. Kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Tidak ada ujungnya kasih Tuhan, saudara. Firman Tuhan katakan, langit akan runtuh, bumi akan bergoyang, namun kasih setia Tuhan akan tetap selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi setiap kami. Kami sudah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini dan kami terima mujizat-Mu saat ini juga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku